Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi eksponen atau pangkat. Sebelum melanjutkan menonton videonya, silahkan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Yang pertama, kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya eksponen atau bilangan berpangkat. Ini sudah saya tuliskan materi singkatnya. Yang pertama, A pangkat N itu adalah A kali A ada N angka A. Contoh 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Angka 2-nya ada 3. Gitu ya. Kemudian sifat yang berikutnya, ini definisi ini ya, definisinya ini. Berikutnya sifat-sifatnya. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Contoh 2020 pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0, 1. Berapapun dipangkatkan 0 selain 0, jawabannya 1. Berikutnya, A pangkat B kalikan A pangkat C itu sama dengan A pangkat B plus C. Jadi yang bawah A pangkat N ini A namanya bilangan pokok, N namanya bilangan pangkat atau eksponen ya. Jadi A pangkat B kalikan A pangkat C. Selama bilangan pokoknya sama, kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Contoh 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 5 tambah 3. Jadi 2 pangkat 8. Sekarang bilangan pokoknya masih sama. Kalau dibagi A pangkat B dibagi A pangkat C. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Berarti A pangkat B dikurangi C. Contoh 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 10 dikurangi 3. Berarti 2 pangkat 7 ya. Sifat yang berikutnya, oke, kalau pangkat masih dipangkatkan lagi. Contohnya misalkan A pangkat B dipangkatkan dengan C. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Berarti A pangkat B kali C. Contoh 3 pangkat 5 dipangkatkan dengan 4. Berarti 3 pangkat 5-nya dikalikan dengan 4. Jadi 3 pangkat 20. Sifat yang berikutnya, oke, kalau pecahan A per B dipangkatkan dengan C itu sama dengan A pangkat C per B pangkat C. Nah, ini seperti ini ya. Berikutnya, oke, sekarang kalau tadi yang sama adalah bilangan pokoknya, sekarang yang sama adalah bilangan pangkatnya. Contoh misalkan A pangkat M kalikan B pangkat M. M-nya kan sama ini. Pangkatnya kan sama. Jadi A kali B dipangkatkan dengan M. Contoh 2 pangkat 10 kali dengan 5 pangkat 10. Karena pangkatnya sama, berarti bilangan pokoknya dikalikan. 2 kali 5, 10. Berarti 10 pangkat 10. Begitu juga berlaku untuk pembagian ya. Oke, berikutnya kalau pangkat negatif. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Nah, ini ya. Oke, terakhir kalau A pangkat M akar N ini sama dengan A pangkat M per N. Contohnya ini. 5 pangkat 9 akar 3 berarti 5 pangkat 9 per 3. Berarti 5 pangkat 3. Berikutnya kita latihan ke contoh soal. 125 pangkat sepertiga dikurangi seperempat pangkat negatif setengah ditambah 16 pangkat 3 per 4. Kita hanya menggunakan sifat-sifat tadi ya. 125 itu berapa pangkat berapa? Oke. 125 itu bisa kita dapatkan dari 125 itu 5 pangkat 3 ya. Karena 5 kali 5 kali 5. 3 kali kan 125. Berarti ini 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan sepertiga. Kurangi seperempat. 4. Ini kan 2 pangkat 2. Karena ada 1 pernya. 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif setengah. Kemudian 16. 16 itu 2 pangkat berapa ya? 16 itu 2 pangkat 4. Nah, dipangkatkan dengan 3 per 4. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Berarti 3 kalikan sepertiga. 1 ya, berarti 5 pangkat 1. Negatif 2 kali negatif setengah itu 1, berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 4 kali dipangkatkan dengan 3 per 4. Berarti 4 kali 3 per 4 itu adalah 3. Berarti 2 pangkat 3. Berarti ini 5 dikurangi 5. Kemudian dikurangi dengan 2.
Ini 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti 5 kurangi 2 tambah 8. 11. Jadi soal yang pertama jawabannya adalah 11. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Ini nomor 2 ada 2 soal ya, A dan B ya. Tentukan nilai dari dengan A tidak sama dengan 0. 4A dipangkatkan 3, 4A A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Dibagi dengan 2 kalikan A kuadrat. Ini berarti pangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikalikan. Karena ini tidak punya pangkat, berarti 4 dipangkatkan 2, 16. A pangkat 3 dipangkatkan 2, 3 kali 2, berarti A pangkat 6. Ini dibagi 2, A. 16 dibagi 2, 8. A pangkat 6 dibagi A pangkat 2, pangkat bilangan berpangkat kalau dibagi selama bilangan pokoknya sama pangkatnya dikurangi. Berarti A pangkat 6 dikurangi 2. Berarti 8 A pangkat 4. Yang A. Sekarang yang B. Ini kita jabarkan dulu masing-masing. Pangkat dipangkatkan lagi negatif 2 kali negatif 2. Berarti A pangkat 4. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Kemudian 3 kali negatif 2, negatif 6. Berikutnya ini yang bawah, 3 kali 2 berarti A pangkat 6. 3 kali negatif 3 berarti negatif 9. Ini negatif 6. Ini dibagi ya, berarti pangkatnya dikurangi. Berarti 4 dikurangi 6. Terus negatif 4 dikurangi negatif 9. Terakhir, negatif 6 dikurangi negatif 6. 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Berarti A pangkat negatif 2. Negatif 4 dikurangi negatif 9. Berarti adalah, ini jadi plus ya. Jadi negatif 4 tambah 9 yaitu 5. Negatif 6 dikurangi negatif 6 habis. Berarti jawabannya A pangkat negatif 2 kalikan B pangkat 5. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3. 4 pangkat 2020 kalikan 3 pangkat 2019 dibagi 6 pangkat 2019 kalikan 2 pangkat 2020. Ini kita jabarkan terlebih dahulu. Ini ya. Ini kan 2 pangkat 4 kan 2 pangkat 2. Dipangkatkan 2020 berarti 2 pangkat 4040. Kalikan 3 pangkat 2019. Ingat bahwa 6 ini adalah 2 kali 3. Dipangkatkan 2019 berarti 2 pangkat 2019 kalikan 3 pangkat 2019. Yang ini tetap 2 pangkat 2020. Oke. Oh, ini tadi 2019 ya. 3 pangkat 2019, 3 pangkat 2019. Ini habis. 2 pangkat 4040 dibagi dengan 2 pangkat 2019 tambah 2020. Berarti 2 pangkat 4039 ya. Berarti masih 1. Berarti 2 pangkat 1. Jadi jawabannya adalah 2. Ini untuk soal nomor berapa tadi? 3 ya. Oke. Berikutnya 2 pangkat 1 tadi jawabannya ya. Berikutnya adalah soal nomor 4. Oke, nomor 4. 9 pangkat 2020 tambah 9 pangkat 2020 ditambah 9 pangkat 2020 sama dengan 3 pangkat W. Maka nilai dari W adalah ini. Ini kan ada 3 9 pangkat 2020. Berarti ini 3 kalikan dengan 9 pangkat 2020 sama dengan 3 pangkat W. Kita tahu bahwasanya 9 itu kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2020, berarti sama dengan 3 pangkat 2 kali 2020. Sama dengan 3 pangkat W. 3 kali 4040 ya. Nah, ini sama dengan 3 pangkat W. Ini bilangan pokoknya sama-sama 3.
Sama-sama 3. Ini kan 3 pangkat 1. Kalau dikalikan berarti ditambah. Berarti 3 pangkat 4041. Itu sama dengan 3 pangkat W. Berarti W-nya adalah 4041. Ini jawaban soal nomor 4. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 5. Oke, sekarang persamaan eksponen. Persamaan bilangan berpangkat. 4 pangkat X plus 3 ini 8 pangkat X plus 5 per 4. 4, kita tahu 4 itu adalah bilangan 2 pangkat ya. 8 juga sama. 4 kita jadikan dulu 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X plus 3. Yang ini berarti 2 pangkat 3 ya, dipangkatkan dengan X plus 5. Oke, ini akar pangkat 4. Ini kita dapatkan 2 pangkat 2X plus 6. Yang ini karena ada akarnya, berarti kan per. Berarti 2 pangkat 3X plus 15 per 4. Sama-sama 2 pangkat, jadi 2-nya bisa kita hilangkan ya. 2-nya kita hilangkan. Sehingga kita dapatkan 2X plus 6 sama dengan 3X plus 15 per 4. Sekarang boleh kita kalikan silang. Jadi 8X plus 24 itu sama dengan 3X plus 15. Kita pindah yang ada X-nya. Jadi pindah kiri jadi 5X. 8X kurangi 3X kan 5X. 15 kurangi 24 negatif 9. Berarti X-nya negatif 9 per 5. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah negatif 9 per 5. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 6. Tentukan nilai X yang memenuhi ini persamaan ini. Ini kan ada akar pangkat 3-nya berarti sepertiga ya. Karena dikalikan dengan 3X berarti 3X kali sepertiga yaitu X. Berarti tinggal 1/243 itu pangkat X begini ya. Sementara yang ini kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi. Berarti 3 pangkat 1 min X min 2 itu dipangkatkan dengan 2. 1/9, 9 itu kan 3 pangkat 2. Berarti ini 3 pangkat min 2. Karena ada 3 jadi 3 pangkat min 2 per 3. 3 pangkat negatif 2 per 3. 243 kita tahu adalah 3 pangkat 5 ya. Oke, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 5 kali. Itu adalah jawabannya 243 karena ada 1 pernya berarti 3 pangkat negatif 5 kalikan X berarti negatif 5X. Yang ini dalam kurung dulu 1 min 2 jadi 3 pangkat 3 dikurangi X dipangkatkan dengan 2 3 pangkat negatif 2 per 3. 3 pangkat negatif 5X ini harus dikalikan jadi langsung tambah aja ya. 3 pangkat 2 kalikan 3 min X, 6 min 2X dikurangi dengan 2 per 3. Karena tambahan negatif 2 per 3 kan sama. Oke, kita hilangkan ini. Jadi min 5X itu sama dengan 6 kurangi 2 per 3. 6 itu 18 per 3 dikurangi 2 per 3 jadi 16 per 3 ya. 16 per 3 kurangi 2X. Min 2X pindah kiri jadi plus. Min 5X tambah 2X berarti min 3X. Sama dengan 16 per 3. Berarti X-nya adalah, ini, kalikan silang. Berarti min 16 per 9. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah negatif 16 per 9. Oke, berikutnya soal nomor 7. Ini 4 pangkat 2X plus 1, 3 pangkat 4X plus 1 sama dengan 432. Perhatikan di soal ini,
bilangan pokoknya sama, bilangan pokoknya berbeda, bilangan pangkatnya juga berbeda. Perhatikan pangkatnya ini, ya ini 2x plus 1, yang ini 4x plus 1. 4x plus 1 itu kan bisa kita dapatkan begini, 4x plus 1 itu kan sama dengan 2 kalikan 2x plus 1 dikurangi 1 ya. Kita buat menjadi 4x 2x plus 1. Jadi ini kan sama dengan ini. 2, 4 itu kan 2 pangkat 2. Kalikan 2x plus 1 berarti 4x plus 2 ya. Sementara ini 3 pangkat 4x plus 1 itu kan bisa didapatkan dari 3 pangkat 4x plus 2 dikurangi 1. Sama dengan 432 begini ya. Jadi kita dapatkan 2 pangkat 4x plus 2 kalikan dengan 3 pangkat 4x plus 2 per 3 ya, karena kurangi 3 pangkat 1 kan sama dengan dibagi kan. 432. Kalikan silang. Ini bilangan pangkatnya sudah sama, jadi dikalikan berarti 6 pangkat 4x plus 2 sama dengan 1296. Oke, 1296. 1296 itu 6 pangkat berapa ya? Kalau 36 kuadrat itu kan 1296 kan 36 kuadrat. Berarti ini sama dengan 6 pangkat 4. Jadi kita dapatkan 4x plus 2 sama dengan 4. Kita dapatkan 4x itu sama dengan 4 dikurangi 2, yaitu 2. Berarti x-nya berapa? 2 per 4 atau setengah. Jadi jawabannya adalah setengah atau 1 per 2. Berikutnya soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. 5 pangkat 702 ditambah 24 kurangi 5 pangkat 700 per 1 plus 5 pangkat 700. Perhatikan ini ya. Ini kan 5 pangkat 702, 5 pangkat 700. Mana yang lebih kecil? Nanti kita gunakan sifat distributif. Jadi 5 pangkat 700 kalikan berapa supaya menjadi 5 pangkat 702? Kalikan 5 pangkat 2. Supaya menjadi 5 pangkat 700, kalikan 1. Oke, tetap ditambah 24. 1 plus 5 pangkat 700. Ini kita dapatkan 5 pangkat 700 kalikan dengan 24 ditambah 24 1 plus 5 pangkat 700. Perhatikan, ini ada 24, ini ada 24. Kita gunakan sifat distributif ya. 24 kalikan 5 pangkat 700 ditambah 1 ya. Yang bawah 1 plus 5 pangkat 700. Bisa kita hapus ini. Jadi jawabannya adalah 24. Oke, soal nomor 8 jawabannya adalah 24. Berikutnya kita berlanjut ke soal nomor 9. Oke. Akar pangkat 3 dari 2A plus 1 dikurangi 5 ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari 2A plus 1 sama dengan negatif 14. Kita misalkan ini adalah X. Oke. Jadi kan kita dapatkan nanti X dikurangi 5 ditambah 2X sama dengan negatif 14 ya. Jadi 3X min 5 sama dengan negatif 14. Jadi 3X min 5 pindah kanan jadi plus 5 kurangi 14 negatif 9. Berarti X-nya negatif 9 bagi 3 itu negatif 3. Kita kembalikan lagi. Jadi akar pangkat 3 dari 2A plus 1 itu sama dengan negatif 3. Oke. Ini dipangkatkan 3 supaya akarnya hilang. Berarti 2A plus 1 negatif 3 dipangkatkan 3 negatif 27. Jadi bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan sebuah bilangan ganjil hasilnya tetap negatif. Tapi kalau dipangkatkan dengan bilangan genap hasilnya positif.
kita dapatkan jadi 2A sama dengan negatif 27 dikurangi 1 ya. Jadi 2A sama dengan negatif 28. Jadi A-nya negatif 28 dibagi 2, negatif 14. Jadi jawaban soal nomor 9 adalah negatif 14. Berikutnya soal terakhir, soal nomor 10. 1 pangkat negatif 4 tambah 2 pangkat negatif 4 tambah 3 pangkat negatif 4 tambah seterusnya per 1 pangkat negatif 4 tambah 3 pangkat negatif 4 dan seterusnya. Kita misalkan ini adalah R. Jadi kita misalkan 1 pangkat negatif 4 adalah R. Tambah 2 pangkat negatif 4 tambah 3 pangkat negatif 4 kita misalkan dengan R tadi ya. Oke, kita misalkan dengan R. Sekarang yang bawah. Ini kan negatif semua. Berarti yang atas atau R dikurangi dengan yang genap-genap. Nah, 2 pangkat negatif 4, 4 pangkat negatif 4, dan seterusnya. Ini kan R. Yang ini didapatkan dari 2 pangkat negatif 4 kalikan 1 pangkat negatif 4 tambah 2 pangkat negatif 4 seterusnya. Ini ya. Jadi ini R dikurangi 1/16 R. Berarti R kurangi 1/16 R. Ini kenapa bisa kita buat seperti ini? Karena kalau pangkatnya sama, itu kan bilangan pokoknya dikalikan. Berarti 2 pangkat negatif 4. 4 pangkat negatif 4. Nanti 6 pangkat negatif 4 dan seterusnya. Ini berarti 15/16 R. Jadi yang atas tadi adalah R, yang bawah 15/16 R. R-nya bisa kita hilangkan. Jadi 16/15. Jadi jawaban soal nomor 10 adalah 16/15. Demikian pembahasan mengenai materi eksponen beserta latihan soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.